qulubi wal absar wa wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan istiqomah kepada kita dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah membimbing kita dan meridhoi harokat atau amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah menetapkan pahala bagi kita semua dan mudah-mudahan sarana ini dijadikan oleh Allah penghantar kita untuk menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Diah dimulai. Iya. 6 ayat terakhir dari Al-Isra, Ustazah. 105. Nah, 105. Yuk dimulai Dokter Wiwin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Jadi ini Allah yang berfirman ya Ustazah, bahwa beliau menurunkan Al-Quran itu untuk menunjukkan pada kita hal-hal yang benar yang harus kita lakukan gitu, dan Nabi Muhammad itu hanya sebagai pembawa saja dan tidak bisa tidak bisa membuat suatu peristiwa terjadi atau bukan yang membuat peringatan tersebut, begitu ya Ustazah? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu betul-betul dengan sebenarnya, bukan dalam arti kebetulan atau main-main, karena di dalam Al-Quran itu isinya perintah dan ada larangan. Kemudian barang siapa yang mentaati terhadap pelaturan tersebut, artinya dia taat di dalam menjalankan perintahnya, artinya melaksanakan, dan taat di dalam menjalankan larangannya, artinya menjauhi. Maka barang siapa yang melaksanakan ketaatan itu, wa ma arsalnaka ila mubasyiro wa naziro. Jadi Allah mengutus utusan itu untuk memberi kabar gembira kepada orang yang mentaatinya bahwa dia akan mendapatkan surga di sisi Allah. Tapi kalau dia jauh dari aturan-aturan Allah, maka hati-hati loh ya, bahwa Allah itu memiliki sanksi, memiliki neraka. Sehingga kalau kamu tidak taat, kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu maknanya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ustazah, boleh? Ya, mau. Itu saya kok teringat ini ya, ketika kita mendengar kebenaran itu sudah sampai kepada kita, lalu kita melihat ketidakbenaran itu akhirnya kan jadi bertentangan dengan apa yang kita yakini nih, gitu ya Ustazah. Jadi ada kejadian mungkin siapa di sekeliling kita bahwa itu tidak benar, itu bagaimana Ustazah ya? Karena kemungkinan begitu melihat yang berlawanan apa yang diyakini itu, dan tapi tidak berdaya apa-apa ya. Jadi seperti apa, orang di akuarium gitu ya. Jadi melihat itu salah, tapi kita kok gitu ya, gitu. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa gitu maksud saya. Gimana Ustazah? Kita rujukkan ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang mengajak kepada kebenaran. Artinya, dan dirujukan ke dalam hadis lagi, barang siapa yang melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan ucapan. Tidak mampu juga, berarti kan dengan hati. Bagaimana cara merubah dengan hati? Kita membencinya, kita tidak menyukainya. Maka dikatakan ketika hati yang berbicara, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi mohon maaf, bagi kita tetap ada kewajiban
untuk amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa nahyu munkar, dan mencegah dari kemunkaran tersebut. Sebagaimana tadi Bu Susi, bagaimana saya tidak mampu, hanya bisa melihat aja, sebagaimana dicontohkan dalam akuarium itu kan hanya bisa melihat aja, mau ngomong bagaimana, hanya hati aja yang berbicara. Nah itu bagaimana, ya boleh jadi ketika kita tidak mampu untuk merubah hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, tentunya karena kita sudah termasuk orang yang beriman, dan kita sebagai orang Islam, ada sesuatu yang memang bertentangan dengan aturan Allah tersebut, maka kita tidak mampu untuk merubahnya, maka dengan hati saja, dan itu yang termasuk orang yang selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Jadi ada upaya dulu, ada upaya yang kita lakukan, karena kalau umpamanya memang kita mampu, tapi kita membiarkannya, nanti di hadapan Allah kita diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika kita sudah mengadakan upaya, nah nanti itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Oh, bahwa saya sudah melakukan hal ini ya Allah, tapi mereka tidak mengikutinya gitu. Ada paling tidak ya seperti itu, insya Allah. Monggo, bagaimana Bu Susi? Iya, kadang agak berat ya keputusan itu memilih yang mana, dengan tangan tadi Ustazah ya, dengan ucapan, lalu dengan mulut, dengan ucapan. Ketiga apa tadi Ustazah? Melihat sesuatu kemunkaran. Iya. Terakhir adalah dengan hati ya, berdoa begitu ya maksudnya. Ya, cara merubahnya dengan hati, betul. Tapi kalau tidak mampu, ya gimana lagi? Hanya hati kan membenci. Tapi dengan adanya hati kita membenci, Allah tahu. Allah tahu keadaan kita gitu. Bahwa kita pun inginnya merubah, tapi kita tidak kuasa. Gitu. Banyak lah seperti itu. Monggo, lanjut. Iya. Satu lagi, Dr. Wiwin, monggo. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkan secara bertahap. Monggo dok, jelaskan dok. Iya, jadi Al-Quran itu kan berisi perintah dan larangan. Kalau sekaligus diturunkan, nanti akan banyak hal yang tidak bisa masuk betul-betul difahami. Jadi itu menurunkannya berangsur-angsur juga agar Nabi Muhammad sendiri bisa beritahu pada yang lain itu pelan-pelan. Iya. Tidak langsung. Ya. Dan saya juga baca ya Ustazah bahwa para sahabat itu menghafalkannya itu selain menghafalkan, mereka juga mengamalkan. Selama mereka mengamalkan, mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain, begitu ya Ustaz? Belum bisa mengamalkan ayat yang sudah dipahami. Ya, nah ketika kita paham sistem yang dilaksanakan oleh para sahabat pada waktu itu, kenapa kita tidak mempelajari itu gitu? Kenapa kita tidak bisa mengambil tadabur dari itu? Artinya ibroh ataupun uswah atau suri tauladan yang dilaksanakan oleh para sahabat, maka mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Artinya kita memprioritaskan waktu untuk memang mentadaburi Al-Quran sebenar-benarnya. Kita pun kan mohon maaf, ini kan sudah terlaksana bagi kita dalam kondisi yang seminggu sekali, kita kan bertahap, berapa ayat, dari situ kan insya Allah kita paham, dan setelah kita paham, kita mohon kepada Allah pertolongan untuk bisa mengamalkan. Ya begitu dok. Kalau sekaligus, sebagaimana kita menumpahkan air ke dalam gelas, tidak akan tertampung. Ya betul dok, begitu. Monggo Dokter Dia. 107 sama 108, tapi satu-satu. Bu Susi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dan bersujud. Ya. Oh,
Nah, bagaimana maknanya? Paham? Ini apakah kiasan atau benar-benar ya Ustazah? Jadi ketika dibacakan mereka bersujud gitu. Iya. Ini benaran atau apa khusus seperti surat-surat As-Sajdah itu atau apa yang ceritanya saya tidak tahu. Ya, saya jelaskan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, aminu, berimanlah kalian bihi kepada Al-Quran itu, aula tu'minu, atau kalian tidak beriman. Artinya manusia beriman kepada Allah ataupun tidak beriman, bagi Allah tidak turun derajat dan bagi Allah tidak akan tinggi derajat. Seandainya semua manusia beriman. Cuman itu kembalinya kepada diri manusia sendiri. Dan di sini menunjukkan pilihan. Jadi Allah tidak memaksa kepada manusia untuk dia memeluk Islam. La ikroha fiddin, Allah tidak memaksa kepada kalian di dalam masalah beragama. Maksudnya di dalam memeluk Islam. Karena sudah jelas kepada kalian mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mau beriman silahkan, tidak beriman pun tidak jadi masalah bagi Allah. Cuman yang rugi ya dirinya sendiri, manusianya sendiri. Karena masalahnya tadi kan Allah sudah wa ma arsalnaka ila mubasysyira wa nazira di ayat 106 di ayat 105-nya tadi, bahwa kami telah mengutus kamu Muhammad tiada lain untuk memberikan kabar gembira bahwa barang siapa yang taat pasti digembirakan dengan sorga. Tapi kebalikannya kalau tidak taat, hati-hati loh ya bahwa Allah itu memiliki neraka sanksinya. Jadi kita ya bahasa sederhananya sudah kadung dijadikan oleh Allah ini, kita sebagai manusia hambanya Allah mau pilih mana gitu, maju kena mundur kena umpamanya gitu. Kalau umpamanya saya beriman ya pasti hukum Allah berjalan, kalau tidak beriman pun hukum Allah berjalan juga gitu. Cuman tetap pilihan diberikan kebebasan kepada manusia gitu. Kemudian di sini innalazina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang dahulu telah diberi ilmu di mana? Melalui Taurat, melalui Injil. Mereka mengetahui bahwa sebelum Al-Quran itu telah sampai kepada mereka kitab Allah yang isinya sama juga. Artinya mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian di situ ada perintah dan ada larangan. Nah, orang yang paham, orang yang tahu akan adanya pemberitaan Nabi Muhammad ini nabi terakhir akan diutus oleh Allah, maka setelah hadir Nabi Muhammad, izayu cela alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, karena mereka sudah mengetahui bahwa nanti setelah kehadiran Nabi akhir, Nabi yang mereka anut pada waktu itu, umpamanya yang dekat-dekat Nabi Isa, maka akan datang Nabi Muhammad, mereka mengimaninya. Itu yang paling jelas itu tentunya para pendeta yang mereka benar-benar pada waktu itu tahu dan paham dan dikasih hidayah oleh Allah. Tidak sedikit pula para pendeta yang dia tidak mau menerima, bahkan merubah yang tadinya Injil yang mereka itu pelajari yang ori, sekarang ini malah mereka sendiri yang merubahnya juga gitu. Nah, maka yukiruna lil azgoni sujada. Maka ketika mereka memahami isinya Al-Quran, langsung mereka itu menyungkur sujud kepada Allah. Nah, itu sujud kepada Allah artinya mereka tetap mentaati isinya Al-Quran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang disitir di sini adalah berkaitan dengan masalah sholat. Di dalam Al-Quran kan diperintah masalah sholat, maka mereka pun tetap melaksanakan isinya Al-Quran. Jadi double pahalanya. Kalau pas mereka yang tadinya di Injil, kemudian mereka ini begitu datang Nabi Muhammad, maka mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi usia-usia beliau-beliau itu kan sudah pada sepuh, akhirnya tidak lama kemudian beliau pun meninggal. Sejarahnya seperti itu. Monggo, apa yang akan ditanyakan? Oh, ini jadi berarti cerita ketika ini ada yang
mempunyai ilmu sebelumnya lalu dibacakan Al-Qur'an ini, pasti mereka akan bersujud gitu ya maksudnya, Ya, Ustazah? menerima isinya Al-Quran karena mereka sudah tahu banyak hal-hal yang sama gitu. Mengimani ya. Iya. Nah, Ustazah jadi kepikiran ini. gimana dok? Eh, ini kan ya dari 105 tadi kami Mhm. turunkan dengan sebenar-benarnya kan. Jadi Ya. apa ya? Ini Allah tuh bikin dunia ini kan sudah ada skenarionya begitu ya. Ya, betul. Penjelasannya bagaimana ya? Kenapa ada begitu banyak kitab suci? Kok nggak satu aja? Terus ada banyak nabi atau rasul, kok nggak satu aja kayak gitu? Itu ada penjelasannya nggak ya? Ada penjelasannya, rujukan kepada Al-Quran. Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Oh, Kita yang akan ditanya, Allah tidak ditanya. Di dalam Al-Qurannya gitu. Sungguhnya dia Allah tidak ditanya, tapi kalianlah yang akan ditanya. Maka dari itu Allah menghendaki bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, kemudian Allah mengutus manusia dari generasi ke generasi dipimpin oleh utusan yang Allah kehendaki, yang Allah pilih utusan tersebut. Supaya apa? Supaya mereka itu selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau umpamanya hanya satu aja, umpamanya Nabi Nuh aja. Nah, bagaimana kan setelah umat Nabi Nuh dan usianya Nabi Nuh itu kan terbatas juga. Tidak sampai dari umat Nabi Nuh itu sampai sekarang ini tidak sama usianya. Maka dari itu generasi pertama Nabi Nuh dan kitabnya. Kemudian selanjutnya sampai mohon maaf di dalam hadis itu sampai ribuan utusan itu. Cuman yang diceritakan yang kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Padahal di dalam Al-Qur'an kami kisahkan kepada engkau Muhammad utusan sebagian dan kami tidak kisahkan. Nah, yang tidak dikisahkan ya kita tidak akan paham karena memang oleh Allah tidak diwahyukan hal itu. Yang kita tahu kan hanya 25 nabi dan rasul. Nah, kenapa kok nggak satu aja gitu kan? Sebenarnya Allah itu maha mampu untuk memberikan satu utusan dan untuk menjadikan semuanya itu beriman satu dunia ini. Tapi kenyataannya seperti ini berarti Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki. berarti kalau bahasa sekarang itu ya suka-suka gue gitu ya. Iya. Gitu kan ya. Aku aja gitu. Aku maunya gini. Aku mau yang gini kok, gitu kan ya. Terus jadi kita yang berusaha menjadi orang-orang pilihannya Allah gitu ya. Ya, kata Allah itu kenapa kamu ikut protes terhadap aku gitu kan? Kalau ingin tahu sejarah masalah diciptakan manusia, kan Allah memberikan kabar kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kan malaikat protes. Kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia yang mereka akan menumpahkan darah, sedangkan aku ini adalah bertasbih kepadamu dan mensucikan kepadamu. Nah, dijawab oleh Allah dengan proses ditunjukkan. Begitu sudah selesai, Adam sudah berwujud, kemudian Adam itu dikasih ilmu oleh Allah sehingga memorinya kuat di dalam menyebutkan nama-nama seluruhnya. Begitu nama-nama tersebut ditunjukkan kepada malaikat dan Allah mengatakan, wahai malaikat coba sebutkan yang disebutkan oleh Adam tadi. Apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak memiliki ilmu sedikit pun ya Allah kecuali yang kau berikan kepadaku katanya. Ya memang Allah tidak memberikan memori yang kuat seperti kuatnya manusia, seperti kuatnya Nabi Adam gitu. Maka disinilah letaknya bahwa Allah menciptakan manusia itu dimuliakan. Allah menciptakan manusia itu dimuliakan. Nah, malaikat dengan kita berbeda. Malaikat itu mohon maaf, tidak diberi pahala oleh Allah. Cuman diciptakan oleh Allah untuk menjadi taat aja.
Kalau kita ini kan ada jihad, ada menahan nafsu, menahan syahwat gitu. Seandainya itu tidak halal, berarti kita menjauhinya. Nah, di situ jerih payah kita ketika kita di dunia. Maka Allah mempersiapkan surga. Dan masalahnya malaikat tidak makan, tidak minum. Walaupun beliau berada di surga pun kan istilahnya tidak ngaruh gitu. Kalau kita ini kan sebagai makhluk yang rakus, nah, jadi pasti di surga pun makanya disiapkan ada buah-buahan, ada gedung yang tinggi terbuat dari permata gitu kan. Jadi ditunjukkan oleh Allah syahwat yang akan puas manusia ketika diberi itu gitu. Bedanya itu, Dok. Ya. Bagaimana? Iya. Oke, paham Sata ya. Ya. Kayak Allah itu sutradara gitu. Kita nih pemainnya ya nurut aja kan gitu ya. Kalau enggak kamu nggak tak bayar kan gitu ya Ustazah. Iya, cuman yang jadi pertanyaan manusia itu disuruh milih. Pilihan ada di kita. Kan ada orang yang mengatakan begini, manusia itu seperti kan mohon maaf, dalang dan wayang katanya gitu. Maka ada bedanya. Kalau wayang itu kan dia tidak bernyawa, mau ditidurkan ya tidur, mau diberdirikan ya berdiri. Kita ini manusia yang diberi potensi oleh Allah itu akal. Nah, akal itulah nanti kita mengolahnya, merespon terhadap aturan-aturan Allah. Di situ ada pilihan. Ya Allah tidak memaksa, kamu milih yang mana karena sudah jelas. Ini jalan untuk menuju Shiratal Mustaqim dan ini jalan untuk menuju kesesatan. Silahkan. Nah, sanksinya sudah jelas. Kemudian bayarannya atau ganjarannya sudah jelas. Silahkan. Nah, tinggal gitu aja. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah selalu berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Itu yang kita harapkan. Dokter Dia. Iya. Lanjut 108 Mbak Susi, monggo. Ya, 108. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Nah, janji Allah itu seperti apa? Misalkan ini ya Ustazah, kalau misalkan yang saya ingat, sholat dan sabar adalah sebagai penolongmu. Itu ya Ustazah. Itu kan janji Allah ya? iya. Itu sebagian kecil janji yang diberikan oleh Allah. Itu berkaitan dengan masalah ujian-ujian manusia yang berada di dunia. Yang besar janji Allah itu adalah surga. Karena siapa yang mentaati aturan Allah, dia akan dijanjikan oleh Allah surga. Dan itu pasti di sininya kalimatnya wa'du rabbina lama tunggu jadi Tuhanmu itu akan dilaksanakan, bahwa barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah, waktunya sholat, waktunya dikasih rezeki oleh Allah mengeluarkan zakat, waktunya dia ngaji, pasti dia melaksanakan tolab ilmi, waktunya dia Ramadan melaksanakan puasa, waktunya naik haji dia melaksanakan naik haji, dan lain-lain sebagainya aturan Allah. Nah, barang siapa yang taat seperti itu, maka Allah menjanjikan dengan surga. Akan tetapi kebalikannya, nah, orang yang menjauhi dari aturan-aturan Allah, bahkan mendustakannya, artinya tidak mau melaksanakan, maka dijanjikan pula oleh Allah adalah neraka. Dan itu pasti akan ditimpakan. Itu janji Allah yang besar itu. Nanti di akhirat. Bagaimana, Dok? Siap. Lanjut ya, Sada. 19. Lanjut. 3 ayat terakhir. Dokter Mukarini. Assalamualaikum. Dokter ini, monitor. Waalaikumsalam. Irin, apa kabar? Waalaikumsalam. Seneng kamu bisa gabung. Ya, dokter ini nggak Ini sebentar mungkin ya. nyalakannya video gimana? Gini. Nanti saya kalau ketemu nggak tahu ya, Dok. Minta maaf tadi di jalan terus saya gelap ini baru masuk rumah.
Ya Alhamdulillah. gimana ini? Ya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. ini ayat terakhir ya, Monggo. Rin ya. Rini yang baca ya. Iya, 199. iya tapi bacanya enggak kelihatan ini di HP saya ini. Digedein dari HP-nya itu 2 tangan di ini, layarnya disentuh 2 tangan digedein gini. Yang nampak orang-orang ini, Hmm. yang nampak orang-orang kotak-kotak orang-orang semua. Oh, Dia di Bisli, slice, Mbak di Wiwin. slice ke kiri atau ke kanan sampai ketemu layarku. Oh ya udah kelihatan, sudah kelihatan. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah kusuk. Nah, paham dok? Enggak paham. Nggak paham. Wayakhiruna, dan mereka itu menyungkur lil azgoni, dagu-dagu mereka yabuna dalam keadaan menangis. Artinya saking cintanya kepada Allah dan saking yakinnya di dalam hati, maka apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tersebut, kepada kita, kata Allah kamu sholat. Jadi saking cintanya bahwa betul apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar, nah maka dia itu betul-betul menerima Al-Quran. Kan dijanjikan di dalam Injil, Taurat udah dikasih kabar bahwa nanti akan ada nabi terakhir dan rasul terakhir namanya Ahmad. Itu ada di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Nah, disebutkan kata Nabi Isa dulu berkata, nanti setelah aku maka akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Dia membawa ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Maka ketika, mohon maaf, para pendetanya atau generasi yang beriman, yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang ori, kenapa saya mengatakan yang ori? Karena sekarang ini sudah banyak perubahan-perubahan, sehingga Nabi Isanya sendiri dianggap Tuhan. Nah itu udah tidak ori lagi. Maka ketika mereka itu masih menganut yang ori, begitu kedatangannya Nabi Muhammad, mereka itu tersungkur bersujud kepada Allah. Ya, saking cintanya apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Nah nanti dia punya keyakinan akan bertemu dengan Allah dan Allah akan memberikan pahala kepada dia dengan apa? Dengan sorga. Itu bahagianya mereka. Mudah-mudahan kita pun demikian dijadikan oleh Allah sebagai penghuni sorga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Monggo dokter Dia dilanjutkan lagi. Masih 110. Dokter ini masih. Ya. Saya lanjut. Ya, lanjut. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Oh, berarti kalau jadi imam di masjid itu apa enggak boleh keras gitu? Maksudnya gimana Ustazah? Kan gitu dok. Katakan wahai Nabi Muhammad, ud'ullah, hendaklah kalian berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada umatnya, kepada kita, kata Nabi Muhammad kepada kita, ini suruhan Allah. Apabila kamu berdoa kepada Allah, maka hendaklah kamu memanggil kepada Ar-Rahman. Maksudnya nama-nama Allah yang 99. Kalau umpamanya kita dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan takut, minta perlindungan kepada Allah, maka kita panggil nama Allah yang berkaitan dengan pelindung. Ya waliyu, atau ya muhaimin, atau yang maha gagah perkasa, ya aji, terus. Nah, apa hajat kita, apa keperluan kita, ucapkan. Dengan menyandarkan diri, dengan menyandarkan doa kita, memanggil salah satu nama Allah. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Di hari-hari yang kamu lalui, maka hendaklah berdoa dengan menggunakan asmaul husna tadi. Akan tetapi wala tajhar bisolatika, solat itu bermakna doa dok. Solat artinya doa. Maka ketika kita melaksanakan solat, isinya permintaan dan permintaan kepada Allah. Minta ampun, minta sehat, minta rezeki, minta selamat dunia akhirat, dan lain-lain sebagainya.
Maka apabila kamu berdoa, wala tajhar, jangan kamu mengeraskan suara. Wala tukhfit biha, dan jangan pula kamu tidak mengeluarkan suara, artinya di dalam hati, nggak perlu bacaan di dalam hati sehingga diri sendiri pun sulit untuk mengikutinya. Lirih aja. Seperti gini ya. Kan kedengaran oleh asal kita paham apa yang kita ucapkan, berarti itu namanya tukhfit, lirih. Wabdaghi baina zalika sabila, artinya cari jalan yang tidak keras dan tidak pula sembunyi gitu. Asal jangan mengganggu ketika kita berdoa. Umpamanya ini kita di satu rumah, ada anak, ada suami, ada kita berdoanya, ya Allah gini-gini kan semuanya sampai mendengar, nanti heboh gitu kan. Iya. Hajat kita gitu. Padahal hajat kita ini sangat halus, sangat tidak mau didengar oleh orang lain, maka ucapkan hanya kepada Allah. Gitu. Kenapa nggak boleh menggunakan hati? Karena mohon maaf, ketika kita membaca Al-Fatihah aja di dalam hati sulit loh. Umpamanya coba, asa sulit. Tapi ketika kita mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim, nah itu udah enak, udah jelas. Ya lisan mengucapkan, hati mengiringi, kemudian kita konsen dalam insya Allah. Iya. Itulah jalan yang dituntun oleh Allah ketika kita berdoa. Terbiah bagaimana? Baik. Ayat terakhir. Sekalian dokter ini, monggo ayat terakhir. Terima kasih. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Artinya? Iya, ini kayak Al-Ikhlas ya. Ya. Ya, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu untuk Allah, dan Allah itu tetap paling agung walaupun tingkah manusia seperti apapun gitu. Iya. Allah itu maha sabar. Walaupun manusia banyak mempersekutukan Allah, walaupun manusia banyak menyembah kepada selain Allah, Allah tetap sabar dalam menghadapi manusia yang jahat itu, manusia yang zolim itu. Karena ketika mereka menyembah kepada selain Allah, makan mereka ditanggung oleh Allah. Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang memberikan sehat kepada mereka adalah Allah, yang memberikan sukses di dalam urusan dunia adalah Allah. Tapi yang disembah bukan Allah. Itulah bodohnya manusia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah pula lah yang kita sembah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, merekalah orang yang jahat dan orang yang zolim, seburuk-buruknya akhlak. Di dalam surat Al-Bayyinah itu dijelaskan oleh Allah. Ya. Ustazah tanya sebentar, kufur itu artinya apa? Tidak bersyukur. Kok ada pernah kebanyakan manusia itu termasuk apa orang yang kufur gitu, hanya sedikit yang bersyukur. Apa maksudnya kufur? Ya. Kufur itu apa maksud? Kufur itu adalah ingkar terhadap ajaran Allah, ingkar terhadap nikmat Allah. Allah itu sudah memberikan nikmat berbentuk agama Islam. Dengan agama Islam ini Allah menghendaki kepada manusia supaya dia selamat ya dunia ya akhirat. Tapi kebanyakan manusia mengingkari untuk memeluk Islam, sehingga mereka mengambil jalannya sendiri dengan IQ-nya sendiri, dengan menggunakan caranya sendiri, akhirnya jauh dari ajaran-ajaran Allah. Itulah orang yang sesat. Sementara mereka di dunia punya keyakinan bahwa kamilah yang benar, bahwa kamilah yang mendapatkan hidayah. Bohong itu semua. Nanti pada hari ketika Allah membuktikan yang benar itu benar, baru mereka akan gigit jari. Kenapa kita tahu dari saya menerangkan hal ini? Semuanya udah nampak di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Allah. Orang yang tidak menyembah Allah, artinya orang-orang kafir, ketika mereka dicabut nyawa oleh Allah, apa caranya?
sistemnya yang diberikan oleh Allah, dipukul kepalanya, mukanya dipukul, punggungnya dipukul oleh malaikat. Ayo keluar, wahai manusia yang jahat, katanya. Kamu sudah ditunggu oleh janji Allah, yaitu neraka. Sambil diperlihatkan, padahal mereka nyawanya belum keluar, masih di dada. Tapi itu tidak ditunjukkan merontanya mereka, itu rahasia Allah. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa orang kafir seperti itu. Tapi lain bagi orang yang beriman. Nah, ketika Allah mengambil nyawanya di situ, karena mereka waktu di dunianya ini mengimani terhadap Al-Quran, maka ditunjukkan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu sudah ditunggu oleh Allah dengan ampunan dan sorga. Sambil diperlihatkan sorga. Maka segeralah nyawa itu ingin keluar dan penuh dengan senyuman dia ketika ada berita itu dari malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk kategori itu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustazah. Ustazah, selesai kita masuk ke juz 30 boleh? Boleh. Dari awal apa dari akhir kita ngambilnya? Dari awal kali ya. Anaba ya. Dari anabanya atau dari anasnya? Dokter maunya dari Anaba aja, Ustazah. Boleh, anaba monggo. Anaba ya, teman-teman ya. Ya, monggo. Ya, setuju. Mbak Uria, monggo. Anaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Lanjut. Tentang berita yang besar, yaitu hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Lanjut aja belum. Lanjut ya, Ustazah. Ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Lanjut. Dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, tahan segitu aja, Bu Uria, monggo. Paham nggak dari pertama? Kalau pemahaman saya bahwa sebagian banyak yang tidak tahu bahwa mengingkari hari kebangkitan, yaitu hari akhir. Nah, mereka ada yang meyakini, mengimani, tapi ada juga yang tidak. Dan yang tidak itu meskipun dijelaskan, tidak diberitahukan bahwa kelak itu seperti apa, itu tetap mungkin tidak yakin. Mengimani. Iya. Apakah seperti itu? Ya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya? Ini berkaitan dengan dakwah Rasulullah ketika menyampaikan wahyu kepada orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman terhadap penjelasan bahwa dunia ini akan berakhir dengan datang hari kiamat. Nah, mereka tidak percaya. Apakah setelah nanti kami hancur menjadi tulang belulang sebagaimana nenek moyang kami yang sudah dikubur, kok nggak ada yang kembali lagi, katanya. Apakah kami juga nanti akan dibangkitkan dan nenek moyang kami akan dibangkitkan, kata si orang-orang yang memang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Nah, allazihum bihi muhtalifun, yang mereka pertengkarkan, yang mereka itu diperselisihkan. Apa iya nanti setelah bumi ini hancur akan ada kebangkitan lagi, katanya. Dijawab oleh Allah, kala saya lamun, tidak demikian, katanya, sekali-kali tidak. Kamu akan mengetahui nanti, percaya atau tidak percaya, pasti itu akan terjadi, dan ini berita dari Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan makhluk Allah ya. Al-Quran ini bukan ciptaan Allah, tapi firman Allah. Sekali lagi, Al-Quran bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah, tapi Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah.
Maka ketika kita membaca Al-Quran sama dengan kita komunikasi dengan Allah. Gitu. Maka kata Allah itu kalah, sekali-kali tidak. Artinya sekali-kali yang kamu pikirkan tidak ada kebangkitan itu tidak akan terjadi, tidak bangkit, pasti akan bangkit, maksudnya gitu. Saya lamuna, mereka akan mengetahui, sumakala. Kemudian jangan begitu, jangan punya anggapan tidak ada kebangkitan. Saya lamuna, kalian kelak akan mengetahui. Nah, alam najalil ardo mihadana, baru di sini Allah menunjukkan kekuasaannya Allah. Nah, bukankah ini yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Coba kamu rasakan sekarang. Kemanapun kamu healing, kemanapun kamu ke daerah Mekah, ke Australia, kemanapun, tetap kamu rasa mengikuti hati seolah-olah datar. Masalah ini pun dipermasalahkan. Begitu dilihat dari planet bumi ini, ada yang mengatakan ini bukan bulat seperti telur, lonjong seperti telur katanya gitu. Karena kenapa? Kita kemanapun tetap dalam keadaan datar. Maka bumi ini katanya datar. Masih ada orang yang tidak percaya terhadap sains juga gitu. Nah, disebabkan apa? Karena mereka itu kecil dan bumi ini besar, sehingga lekuk-lekuk bumi atau lengkungan bumi itu tidak terasa. Siapa yang menjadikan perasaan itu terhadap manusia? Maka Allah lah. Maka Allah di sini mengikuti hati. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Nah, kemudian gunung-gunung sebagai pasak, artinya untuk keseimbangan. Nah, ini dilihat dari segi geografi juga kan sudah jelas ini ilmu-ilmu tentang bumi. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Benih-benih pun demikian, ayam semuanya demikian, binatang-binatang. Maka ketika ada seseorang yang dia itu ingin sejenis, dalam arti ingin kalau manusia itu berkeluarga dengan jenisnya sendiri, laki-laki kepada laki-laki, itulah yang melanggar sunatullah, dan Allah itu marah sekali. Dia itu melanggar takdirnya Allah, maka Allah marah kepada orang tersebut. Sepertinya dia tidak disiksa, tapi tetap mereka itu akan disiksa parah itu. Sebagaimana kaum Sodom, karena di zaman Nabi Lut itu siksanya dinampakkan pada waktu itu. Artinya gini, umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, apabila mereka berbuat dosa, maka langsung oleh Allah itu ditindak. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu ditangguhkan. Imma Allah memberikan ampunan, atau Allah menyempurnakan dosanya untuk umat Nabi Muhammad ini. Tapi bagi umat terdahulu, siksanya langsung. Maka ketika kejadian LGBT di zaman Nabi Lut itu didatangi malaikat supaya pergi beserta orang-orang yang beriman. Maka setelah itu mereka yang tersisa kan orang-orang yang jahat tadi, maka oleh Allah itu diangkat buminya, dibalik manusia yang ada di atas permukaan bumi masuk ke dalam tanah semuanya. Setelah itu oleh Allah dihujanin batu, itu di dalam surat Al-Anbiya jelas sekali tentang keadaan Nabi Lut itu umatnya. Kemudian waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian ini sebagai santai, rileks, tenang, ya kan? Seumpamanya kita tidak tidur dalam kondisi capek, bagaimana? Nah, bahkan orang yang sakit pun ketika oleh Allah dikasih rasa ngantuk, begitu dia tidur seolah-olah dia tidak merasa sakit lagi. Maka ketika bangun baru terasa lagi. Nah, disitulah kekuasaan Allah. Maka apakah kalian tidak percaya terhadap kekuasaan Allah ini? Di sini menunjukkan kekuasaan Allah setelah Allah menjelaskan tentang adanya nanti hari kebangkitan atau hari kiamat. Waja'alna laila libasa, dan Allah menjadikan malam ini sebagai selimut. Artinya ketika kita malam kan ada rasa dingin. Nah, maka ketika gelapnya malam, karena matahari nggak ada, menurut cuaca pun sudah pasti tidak ada suhunya tidak tinggi karena mataharinya tidak ada. Maka itu dijadikan selimut, artinya menyelimuti orang-orang yang
pada bumi yang kena malam itu. Artinya rasa ngantuk ada gitu. Dan pasti rasa ngantuk itu ada kalau malam. Kemudian waja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari ma'isyah, untuk mencari kehidupan. Maka ketika bangun pagi, orang tersebut melaksanakan aktivitas masing-masing sesuai dengan yang Allah berikan. Ya. Bagaimana, Dok? Itu. Ustazah, Ya, kalau monggo. malam sebagai pakaian, siang untuk penghidupan, itu kalau yang shift malam gitu tuh apa ya, melanggar atau gimana dengan Sebenarnya. kata-kata Allah nih, ha? Melanggar kodrat sebenarnya. Cuman manusia Sebenarnya. aja yang ngengkel kan. Tapi misalnya kayak dokter begitu, kalau kita rumah sakit tutup malam hari kalau ada apa-apa begitu kan terjadi ya. 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 Nah, dengan adanya sistem masalah itu, bagaimana apakah tidak melanggar aturan Allah? Nah, kalau umpamanya dilihat dan dipandang oleh manusia itu bermanfaat, monggo silahkan, itu digunakan. Akan tetapi, waktunya ibadah kepada Allah jangan ditinggal. Itu aja. Masalah umuri dunyakum, masalah urusan duniamu, kalian lebih tahu untuk mengaturnya. Cuman masalah zikrullahnya, kamu tetap harus memperhatikan. Artinya, walaupun kamu menjalankan tugas di malam hari, waktunya sholat subuh jangan kamu tinggalkan. Nanti di siang hari, kamu jadikan tidur, silahkan. Nah, kemudian nanti begitu giliran zuhur, kamu laksanakan sholat. Artinya, aktivitas yang kita lakukan itu jangan sampai mengganggu ibadah kepada Allah. Itu aja, Dok, kuncinya. Oke. Ya, jadi seperti Rasulullah zaman dahulu kalau melakukan perjalanan atau hijrah kan malam hari seringnya ya, Ustazah. Ya, siang hari juga. Bahkan ditekankan ketika peperangan itu, para sahabatnya itu kalau pulang ke rumah jangan sampai malam hari, usahakan siang hari. Oke. Boleh jadi kalau umpamanya di zaman Rasulullah itu kan ini masalah urusan dunianya ya. Satu nggak bisa memberitahu, nggak seperti kita kan sekarang ada handphone. Kemudian para istri kalau dia didatangi malam belum siap-siap untuk menyambut kedatangan suaminya. Mungkin dalam keadaan badan kotor dan rambut pun masih kusut. Tapi ketika siang hari maka si istrinya itu siap-siap untuk menyambut kedatangan para suaminya. Kalau kita kan tidak jadi masalah. Kalau umpamanya malam hari pun kan umpamanya suami kita atau keluarga kita mau datang ya kita pasti mempersiapkan gitu. Boleh jadi seperti itu kalau kondisi sekarang. Kalau dulu Rasulullah menyarankan di siang hari juga. Itu, Dok. Baik. Monggo. Lanjut ya, 12. Lanjut. Mbak Indri. Ya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Terus? Lanjut aja. Ini masih tetap. Iya. Oh ya, 13 dan kami menjadikan pelita yang terang benderang atau hari. 14 dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. 15 untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Ya. Lalu udah sampai ini aja ya. Lanjut aja, Bu. 16 dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Ya. Ya. Tahan segitu dulu ya. Monggo, paham nggak? Masih menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Jadi kalau
sepengertian saya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bagi orang yang beriman pasti mempercayai, karena ditunjukkan kalau di atas langit itu ada langit Iya, 7 tingkat sampai yang 7. utuh, itu sudah pasti. Jadi orang-orang yang tidak beriman pasti nggak akan percaya, karena kan itu tertera di Al-Quran. Dan menjadikan pelita yang terang benderang itu matahari. Iya, Kadang orang yang tidak beriman itu menganggap matahari adalah Tuhan. Kalau yang iya. beriman itu adalah ciptaan dari Tuhan. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Sebagian orang menganggap awan, air hujan, angin, dan lain sebagainya itu seperti dewa-dewa atau Tuhan mereka, padahal ini ciptaan dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke-15, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Ini paling kelihatan ya, sudah di sekeliling kita. Kalau nggak mungkin bisa tumbuh Kalau nggak meskipun hujan. air. Kalau air di mana ada sebagian biji-bijian itu juga bisa nggak tumbuh kalau nggak seizin Allah. Jadi masing-masing tempat itu nggak mungkin tumbuh gitu, mesti kalau nggak seizin dengan Allah. Itu sudah pasti kalau itu adalah ciptaan Allah. Dan kebun-kebun yang rindang ini juga bisa kita saksikan sendiri di sekeliling kita. Dan yang nomor 17, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Dan ini kita yang beriman pasti mempercayai untuk yang ini, yang keputusan. Jadi di sini menunjukkan kekuasaan Allah dan bahwa Allah lah sebagai Rabbul Alamin. Ini adalah uraian dari kalimat Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta. Ini aturan Allah. Mulai Allah menyatakan bumi ciptaannya begini-begini, gunung semuanya, sampai Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan dari mega mendung, dari awan, yaitu turun hujan. Maka dengan air hujan Allah menumbuhkan biji-bijian sehingga terjadilah kebun-kebun yang subur, yang makmur, yang menghasilkan buah-buahan. Nah, di sini untuk menepis kepada orang-orang yang musyrik bahwa mereka beranggapan ada selain Allah yang kuasa, yang ikut campur di dalam menurunkan hujan, di dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau umpamanya mereka di dalam hal tumbuh-tumbuhan, biasanya saya panen tahun ini adalah sekian ton. Tapi sekarang ini berkurang menjadi setengahnya. Ya, di situ ada perbincangan, oh jangan-jangan sesajennya kurang katanya tuh. Jadi dia beranggapannya musyrik. Nah, di sini dengan adanya ayat Al-Quran di surat An-Naba untuk menepis bahwa bukan selain Allah yang menumbuhkan itu, tidak ada yang kuasa satupun, walaupun setinggi apapun manusia itu hanya mempelajari dari proses-prosesnya, tetap yang menjadikan, yang menumbuhkan itu adalah Allah semata-mata. Gitu. Disinilah untuk menapikan itu meniadakan sesuatu, siapapun yang ikut campur di dalam kuasanya Allah. Nah, dengan adanya penjelasan ini, ketika kita ini sudah dikasih hidayah oleh Allah, ya tambah percaya, tambah yakin. Gitu. Di ayat 17-nya, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari perpisahan itu, maka sebentar lagi, ini berkaitannya dengan masalah hari kiamat. Hari kiamat. Karena ketika hari kiamat itu nanti oleh Allah dihimpun mereka di alam mahsyar. Di dalam hadis Muslim jelas. Siapa, kalau mau dibuka monggo, Dok. Hadis Muslim di bab tentang
syafaat kalau nggak salah ya. Nah, di jilid pertama di halaman 99 nomor hadis 149. Panjang memang. Nomor hadis 149. Nomor hadis 149. Jilid pertama ya, betul. Nomor hadis 149. Bentar. Panjang. Ya, panjang. Hari diputuskan artinya di situ hari dipisahkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Dari Gitu. Atok ini ya. Allah ya. Monggo. Baca silakan. Mbak Indri bisa kelihatan jelas nggak? Bentar, tak gedein. Mana ya? Ini 149 nih. Oh, 149. Udah cukup gede ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atta bin Yazid al-Yaisi radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, dapatkah kami melihat Tuhan kami nanti di hari kiamat? Jawab Rasulullah SAW, apakah kamu mendapat kesulitan melihat bulan purnama di malam 14? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Tanya, apakah kamu merasa sulit melihat matahari di langit tak berawan? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Anda semua akan melihatnya nanti seperti itu. Di hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Lalu dia berfirman, siapa yang menyembah selain aku, hendaklah dia mengikutinya. Maka siapa yang menyembah matahari, diikutinya matahari. Siapa yang menyembah bulan, diikutinya bulan. Dan siapa yang menyembah berbagai berhala, diikutinya pula berhala-berhala itu. Maka tinggallah umat ini, orang-orang mukmin, yang di dalamnya termasuk pula orang-orang munafik. Allah Tabaraka Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk lain yang tidak mereka kenal. Kalau Allah berfirman nih. Bentuk lain yang tidak mereka kenal. Lalu Allah berfirman, akulah Tuhanmu, ikutilah aku. Jawab mereka, kami berlindung dengan Allah dari tipu dayamu. Kami akan tetap di tempat kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami. Apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya. Maka datanglah Allah Ta'ala dalam bentuk yang mereka kenal seraya berfirman, akulah Tuhanmu. Jawab mereka, ya akulah Tuhan kami. Kata Nabi SAW melanjutkan, lalu dibentangkan titian kepada kedua sisi neraka jahanam. Aku dan umatkulah yang pertama-tama melewati titian itu. Pada hari itu tidak ada yang diperkenankan berbicara kecuali para rasul. Doa mereka itu, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam neraka jahanam ada semacam kaitan seperti pancing, runcing bagaikan duri sa'dan. Pernahkah Anda semua melihat duri sa'dan? Jawab mereka, pernah ya Rasulullah. Sabda Nabi SAW, nah seperti duri sa'dan itu. Tetapi tidak terkira-kirakan besarnya. Selain hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Kaitan itu akan mengait setiap umat manusia yang lewat di titian itu
tersebab amal perbuatan mereka. Orang-orang yang beriman akan terlepas dari bahaya itu sesuai dengan amal mereka, dan ada pula yang dihukum beberapa lama sampai ia bebas dari hukuman itu. Tahan segitu. Yang saya perlukan segitu. Ya. Ya. Bagaimana? Paham, Bunda? Ya, Bagaimana, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ya. benar-benar nantinya pada hari kebangkitan itu akan ada golongan yang dia itu menyembah, mengikuti apa yang dia sembah dulu di waktu hidup, padahal itu kan ciptaan Allah. Ada yang menyembah mengikuti itu ciptaan Allah, ada yang benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dibangkitkan dengan rupa yang berbeda, nggak sama dengan yang beriman. Kalau yang beriman, mereka akan selamat, dan juga mereka meniti di Sidratul Mustaqim Di itu titian, di jembatan. Kalau istilah kita Siratal Mustaqim katanya. itu akan selamat juga. Padahal di bawah titian itu banyak duri dan septis duri dan itu yang merupakan bentuk dari siksaan di neraka jahanam ya, Ustaz ya. Ya. Atas perbuatan mereka dulu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dia akan selamat karena dia akan menemui Allah yang dulu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dulu diyakini, dan mereka dan kita menyembah kepadanya dan mengikuti segala aturan-aturan. Iya. Oke. Jadi di surat An-Naba ayat 17 ini, inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari pembalasan, hari perpisahan. Jadi maksudnya hari dipisahkan, siapa yang menyembah Allah silahkan, siapa yang menyembah matahari, siapa yang menyembah salib silahkan ikut itu, siapa yang menyembah dewa-dewa dipilah-pilah oleh Allah. Nah, di situ baru keputusan Allah diberikan. Yang pertama-tama tadi adalah Nabi Muhammad plus umatnya yang mengikutinya. Maka orang yang beriman itu di dalamnya ada orang-orang yang munafik. Ketika orang yang munafik tapi dia masih ada di dalam hatinya iman, dicelup dulu, dibersihkan dulu oleh Allah di dalam neraka, baru ada pengangkatan. Kecuali kalau orang yang syirik tidak ada pengangkatan. Gitu. Jelas. Tapi di sini dijelaskan di dalam hadis, orang-orang yang beriman akan terlepas dari bahaya itu. Artinya orang yang beriman itu tidak akan mengalami siksa neraka. Jadi langsung lancar. Sebagaimana nanti perjalanannya di dalam hadis disebutkan bagaikan kilat. Set. Nah, padahal itu perjalanannya mohon maaf jaraknya wallahu a'lam. Berapa tahun perjalanan. Langsung dia masuk surga. Termasuk orang-orang yang waktu di dunia itu sabar, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Termasuk itu. Monggo, bagaimana respon, Dok? Iya. Ustazah, orang zaman dulu itu kayaknya itu kan banyak sekali yang takut banget sama Allah, nurut sama Rasulullah, tapi makin ke sini itu kan jadi makin sedikit gitu yang kayak banyak orang yang enggak punya takut gitu loh. Selain memang sudah tertulis ya tanda-tanda kiamat, sebagai tanda-tanda kiamat tuh banyak orang-orang yang kayak gitu emang. Tapi selain itu apa ya? Maksudnya saya sendiri itu ngerasain ya. Memang sudah sih banyak berubah ya. Tapi ya masih gitu. Artinya itu waktu yang saya pakai buat misalnya kayak baca Quran gitu, nggak bisa tahan lama dibandingkan baca yang lainnya gitu loh. Kayak gitu loh. Gimana ya? Betul itu. Kalau disiplin ilmu, Dok, kalau dokter nanti kapan-kapan kalau ada minggu kelima saya akan jelaskan mengenai tazkiyatun nufus. Itu di dalam tazkiyatun nufus itu ilmunya itu yang dokter katakan. Tazkiyah itu artinya membersihkan, nufus adalah jiwa. Nah,
Yang menghalangi jiwa untuk tidak istiqomah itu apa saja. Nanti semuanya ada di dalam ilmunya itu. Nah, saya terangkan kenapa terjadi seperti yang dokter katakan tadi, rujukan ke dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu akan terkikis. Kemudian sampai Hamad itu di dalam, kalau nggak salah itu di dalam Abu Daud, dok. Masukkan ke dalam resume nanti, dok. Islam itu akan terkikis sehingga seseorang itu tidak paham, tidak mengetahui apa artinya sholat, apa artinya zakat. Dia tidak paham apa artinya puasa. Sehingga hanya ada sekelompok orang yang tua, dia hanya mengenal kalimat la ilaha illallah saja. Maka disangkal oleh sahabat waktu itu. Nggak mungkin kalau umpamanya hanya la ilaha illallah itu tidak akan cukup, katanya gitu. Nah, terus sahabat dengan sahabat itu debat lagi. Cukup dengan la ilaha illallah? Tidak akan cukup, sampai 3 kali. Oh, bahwa benar. Dengan adanya hanya la ilaha illallah saja, dia tidak akan selamat dari api neraka. Tapi memang la ilaha illallah itu adalah kuncinya sorga. Sebagaimana hadis Muslim tadi, ada orang yang munafik, dia kan punya keyakinan bahwa Allah itu tetap, tauhidnya ada di dalam hati, cuman dia tidak syirik. Karena dia itu tidak melaksanakan sholat, boleh jadi puasanya pun berkurang dan lain-lainnya berkurang, tidak taat, akhirnya dibersihkan dulu di dalam neraka. Karena dia punya modal la ilaha illallah, tetap dia masuk surga. Tapi entah berapa lama, nauzubillah min dzalik, entah berapa lama dia dibersihkannya. Itu yang jadi masalah. Tapi ketika la ilaha illallah itu dijadikan kunci dan diiringi dengan gerigihnya, dilaksanakan istiqomah, kemudian kita seperti dokter tadi, biasanya kan kalau umpamanya membaca hal-hal yang lain kuat 1 jam bahkan lebih, tapi begitu Al-Quran baru juga 1 halaman sudah ada rasa jenuh, rasa ngantuk dan lain-lain sebagainya. Itu bagaimana gitu kan? Nah, itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah. Ketika kita istiqomah, dalam arti begini, riyadhah ya, di dalam istilah Tazkiyatun Nufus itu kalimatnya riyadhah. Riyadhah itu artinya melaksanakan secara rutin gitu, rutinitas gitu. Umpamanya saya habis maghrib pokoknya minimal 1 halaman. Alhamdulillah kalau saya ini bisa lebih. Pokoknya ditarget oleh kita. Nanti habis sholat subuh sekian juga, terus dan itu harus ada prioritas bagi kita, rutin terus. Insya Allah ketika riyadhah itu sudah menjadi tabiat di kita, artinya kebiasaan tersebut sudah menjadi tabiat bagi kita, insya Allah. Ketika kita tidak melaksanakan baca Al-Quran, rasanya hampa. Oh, ini seperti ada yang kurang, nanti akan ketagihan seperti itu. Insya Allah itu. Jadi, bahwa Islam itu akan terkikis sebagaimana situasi dan kondisi sekarang. Mohon maaf, yang paling pertama hilang itu masalah hukum. Yang kedua adalah sholat. Jarang orang yang melaksanakan sholat sekarang ini. Lihat aja, walaupun mereka berkerudung, kadang-kadang sholatnya tidak diperhitungkan. Ada loh gitu. Ya. Kenapa saya tahu ada? Karena banyak orang yang ngomong gitu. Saya punya adik saya ini berpakaiannya muslimah, kerudung, tapi begitu giliran sholat, saya kasih tahu katanya. Itu kakaknya yang langsung ngomong. Aduh, sulitnya minta ampun. Jadi, seperti itulah. Maka jangan sampai seperti itu. Monggo. Bagaimana, Dokter Dia? Monggo, Dokter Wibin, komentar, monggo apa? Kayaknya nggak perang, tapi jihad juga ya. Perang diri sendiri ya, beratnya di situ ya. Perang melawan nafsu. Ya, betul. Makanya kan kata-kata waktu setelah selesai mereka melaksanakan perang Badar, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih dahsyat dari ini? Maksudnya ada, kata Rasulullah. Mereka kan waktu itu kaget gitu kan. Oh, masa ada? Dalam artian karena mereka itu sudah lemah, sudah banyak yang luka gitu dan parah ketika mereka melaksanakan perang Badar. Dikatakan Rasulullah, ada katanya. Perang apa ya Rasulullah? Perang jihad melawan hawa nafsu. Iya, realitas sekarang. Masya Allah. Kita banyak orang yang kita lihat memanggul
karung sekian kilo masih kuat, tapi begitu ngangkat kepala untuk melaksanakan sholat subuh ataupun sholat zuhur, wah beratnya minta ampun. Padahal ketika sholat hanya 5 menit, tapi beratnya Masya Allah. Itulah dirujukan ke dalam hadis bahwa Islam itu akan terkikis. Masukkan dok nanti ke resume. Siap, siap. Dokter Wiwin bagaimana menurut? Ya, ya itu betul ya, benar. Memang harus dibersihkan dulu ya segala-galanya di dalam diri supaya yang baik-baik itu bisa masuk ya Ustaz. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita punya an-nur ini dikasih istiqomah oleh Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena tanpa tolab ilmi kita tidak akan bisa memperbaiki dan menambah takwa dan iman kita. Tidak mungkin orang itu tanpa tolab ilmi, tanpa mencari ilmu syar'i, artinya mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Bahkan boleh jadi rendah dan rendah, hilang. Boleh jadi seperti itu. Alhamdulillah kita sudah dikasih hidayah oleh Allah. Seperti ini. Bagaimana ya, kan dulu kita kan belum tahu ilmu ya. Jadi kami atau saya khususnya itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena nggak tahu ilmu itu, apakah diampuni nggak ya sama Allah? Oh jelas, sudah pasti Allah itu maha pengampun. Kan ada rujukannya. Di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadisnya jelas. Al-Qurannya, Allah tidak akan menyiksa kepada suatu kaum yang kaum itu belum ada utusan dariku. Artinya, maknanya secara individu, kita tidak akan disiksa oleh Allah karena kita belum tahu ilmunya. Cuman yang jadi pertanyaannya, mau nggak mencari ilmu? Nah itu, waktumu untuk apa? Materimu untuk apa? Longgarmu untuk apa? Sehatmu untuk apa? Nah itu nanti pertanyaannya. Gitu. Mau nggak mencari ilmu? Nah, hadisnya Allah akan mengangkat 3 perkara. Maksudnya tidak tercatat. Satu, orang yang hilang akal sampai dia sadar. Orang yang tidur sampai dia bangun. Dan orang yang lupa sampai dia ingat. Tidak akan disiksa oleh Allah. Maka ketika kita tahu ilmunya, segeralah kita bertobat kepada Allah dan memperbaiki dengan banyak zikrullah, dengan banyak amal soleh, dengan banyak sedekah. Insya Allah itu semua akan menopang kepada kita untuk beresnya amalan kita. Itulah yang dikatakan islahul a'mal di dalam agama, memperbaiki amal. Kapan dan sampai kapan? Ketika kita tahu. Dan sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tidak ada terlambat untuk memperbaiki amal ibadah kita. Ya. Begitu Dokter Wiwin. Terima kasih Ustaz. Monggo Dokter Diah bagaimana? Oke. Ustazah, ini kalau kita sholat An-Naba ini kan berapa ya? 40 ayat ya? Ya. Kalau kita baca di sholat itu nggak sampai 40 ayat gitu, sebagian gitu kan nggak apa-apa kan ya? Kan di dalam hadisnya juga disebutkan dan di dalam Al-Qur'annya pun disebutkan mata yasaro minal Qur'an, kata Al-Qur'annya. Apa yang kamu hafal, apa yang kamu bisa dalam Al-Qur'an. Bacanya hanya dua ayat. Walau dolin, amin, amma yatasaalun anin nabail azim, Allahu Akbar. Ya memang hafalnya baru segitu. Ya udah. Nah, yang jadi pertanyaan apakah mau menambah ketiga, keempat dan seterusnya? Ya. Ya. Baik. Berapa ayat terakhir ini ya? 2 menit lagi saya. Dokter Sinta, monggo Dokter Sinta. Dokter Sinta monitor. Belum tak ini ya. Belum tak share ya. Share screen. Dokter Sinta monitor? Belum? Oke, saya baca ya Ustazah ya. Monggo Dok. 18. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ya. Oh, jadi ini waktu setelah di alam kubur, itu sangkakala ditiup, itu kita dibangkitkan, itu datang ke padang mahsyar ya ini ya, datang berbondong-bondong ke padang mahsyar ya. Betul ya. Terus Enggak tahu ini langit keberapa yang dibuka, ini pintu-pintu apa ini? iya, pintu keseluruhannya waputihati sama'u, dan dibukalah pintu langit pakanat abwaba, maka pintu langit itu memiliki pintu-pintu. Sekarang kan kita kalau melihat ke atas nggak tahu, nggak kelihatan mana itu langit. Yang kita lihat kan adalah awan. Nah, maka di pandangan kita itu akan jelas pintu-pintu langit itu terbuka. Gitu. Tapi mohon maaf, bukan bumi yang sekarang, maksudnya bukan bumi yang kita tempati ini, tempatnya bumi ini juga, langitnya itu juga, tapi oleh Allah sudah didaur ulang. Nah, di dalam surat Toha dijelaskan bahwa aku ciptakan kamu dari bumi yang kita tempati ini, planet bumi, dan aku matikan kamu di dalam bumi. Dari bumi bulan Jumat. Jadi kita tidak akan tahu di mana Surabaya petanya, tidak akan mengenal. Ya begitu, Dok. Ya. Baik, Ustazah, sebagian tadi saya enggak dengar suaranya Sudah hilang? hilang, iya. Suaranya jadi robot tadi. Oh Ya. ya Allah, apa perlu saya ulang? Enggak usah nanti apa namanya timer di jamnya di HP-nya Ustazah kayaknya memang begitu. Diulang minggu depan aja. Diulang Ya, ya dari ayat 19 insya Allah saya rangkanya dari situ. Ya. 19 ya. Waktunya sudah selesai ya, Dok? Iya, soalnya nanti kasihan HP-nya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah ilmu yang akan membawa manfaat dunia dan akhirat kita. Amin. Astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati Amin. Rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun.